Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Nur Fauzan dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya ingin mempresentasikan konsep pemrograman berorientasi objek atau PBO. Nah, langsung saja di sini ada judulnya ya, konsep pemrograman berorientasi objek PBO. Terus daftar isi. Daftar isi PBO itu ada pertama ada konsep dasar PBO, terus yang kedua ada kelebihan dari PBO, dan yang ketiga bahasa pemrograman PBO. Ya, ada 3 ya. Terus selanjutnya ada konsep dasar PBO. Dalam pemrograman berorientasi terdapat konsep dasar yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada kelas. Di dalam kelas ini merupakan prototipe atau rancangan yang menafsirkan variabel dan berbagai metode pada sebuah objek tertentu. Fungsinya untuk menampung konten atau isi dari sebuah program yang dijalankan. Dengan kata lain, kelas adalah rancangan prototipe dari sebuah objek dalam pemrograman berorientasi objek. Untuk mempermudahkan kita memahami tentang kelas, salah satu contoh kelas itu ada kelas person, kelas animal, vehicle, fruit, dan lain-lain. Maksudnya kelas kayak contoh nama binatang atau buah atau kendaraan dan lain-lainnya ya. Yang kedua ada objek. Objek yang dimaksud ini dalam pemrograman adalah kumpulan perangkat lunak yang terdiri dari metode-metode dan variabel yang saling berkaitan. Objek juga merupakan wujud nyata dari prototipe atau rancangan yang disebut dalam kelas tadi. Oke. Yang ketiga ada metode. Ya, metode atau metode ya. Metode merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjai oleh suatu objek. Metode didefinisikan pada kelas namun dipanggil melalui objek. Contoh pada objek buah pir misalnya terdapat metode ambil rasa, kupas, kulit, dan lain-lain. Dalam pemrograman berorientasi objek, metode merupakan kumpulan dari berbagai program yang memiliki nama. Ini adalah alat yang digunakan oleh seseorang programmer dalam memecahkan sebuah program menjadi bagian yang kecil-kecil dan kompleks sehingga dapat digunakan berulang kali. Terus yang keempat ada abstraksi. Abstraksi merupakan kemampuan dari sebuah program untuk melewati aspek informasi yang diproses olehnya. Atau juga bisa disebut kemampuan untuk memfokuskan pada inti. Setiap objek dalam sistem PBO atau OP merupakan model dari pelaku abstrak yang dapat melakukan suatu pekerjaan, pelaporan dan perubahan pada keadaan, dan melakukan komunikasi dengan objek lainnya yang ada di dalam sistem suatu program tanpa memperhatikan bagaimana hal ini diterapkan. Terus yang kelima ada enkapsulasi. Enkapsulasi ini merupakan adalah suatu bentuk di mana pengguna dari sebuah objek tidak dapat mengganti atau memodifikasi suatu keadaan dari sebuah objek yang dengan cara yang tidak layak. Oleh karena itu, keadaan ini hanya dapat dimodifikasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam objek tersebut. Begitupun ketika kita ingin menggantikan interface-nya haruslah memenuhi aturan dari objek yang bersangkutan. Objek yang lainnya tidak akan tergantung dengan objek tersebut. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini ada beberapa kelebihan ya. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas pengembang proyek dalam hal-hal berikut. Nah, ini ada modularitas, ada fleksibilitas, perluasan dapat diperluas, bisa digunakan kembali. Nah, ini kalau misalnya mau baca yang ininya bisa di-pause dulu ya karena ini mengejar waktu. Terus yang kedua ada pemeliharaan yang lebih mudah, proses pengembangan aplikasi yang lebih cepat, dan terakhir hemat biaya pengembangan program aplikasi. Ya, kalau misalnya mau lihat penjelasannya bisa di-pause dulu ya. Terus di sini ada bahasa pemrograman yang didukung oleh PBO. Yang pertama ada bahasa Visual Fox Pro, Java, C++, bahasa pemrograman Pascal, bahasa pemrograman Smalltalk, bahasa Ruby. Terus ada bahasa pemrograman Python, PHP, dan Per. Nah, itu nanti kalau misalnya mau baca penjelasan juga di-pause dulu ya karena waktunya kurang cukup kalau mau menjelaskan semuanya. Ya, penutup ya seperti itu dari konsep PBO ya, konsep PBO yang bisa saya jelaskan. Dan yang itu sekian dari saya, bila kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.